Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 SD Cendekia Ambon, hari ini kita akan belajar tematik di tema 4, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak bertetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks, misalnya tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian ditulis dengan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya atau tidak menyinggung perasaan orang lain. Sekarang, mari kita simak teks berikut. Kita baca sama-sama ya. Berbagi hasil panen. Dedi memiliki pohon mangga di halaman rumahnya. Pohon mangga itu sedang berbuah lebat. Pada hari Minggu, Dedi dan ayahnya memanen pohon mangga tersebut. Hasil panen buah mangga sangat berlimpah. Ayah Dedi menyarankan untuk membagi hasil panen mangga mereka kepada tetangga. Nah, kalian perhatikan di sini permasalahannya adalah Dedi ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Dedi tidak bisa melakukan sendiri. Nah, kalimat saran yang tepat untuk permasalahan ini adalah Dedi sebaiknya meminta bantuan teman untuk membagikan hasil panen. Nah, setelah kita dapat menentukan permasalahan dan kalimat saran yang tepat, maka kali ini kita menemukan kalimat penyelesaian dalam teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar. Kalimat penyelesaian biasanya diawali dengan suatu masalah. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian dengan menggunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Nah, berikut ini adalah contoh teks yang akan kita baca bersama-sama. Kita mempunyai tetangga di sekitar tempat tinggal kita. Hubungan kita dengan para tetangga harus dijaga agar kehidupan kita aman dan tentram. Suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tidak tercipta jika warga tidak saling tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi. Setiap warga harus menyadari kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga. Nah, kalimat penyelesaian untuk teks berikut ini adalah suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tercipta karena adanya sikap saling tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi. Nah, itu tadi kalimat penyelesaian masalah yang sesuai dengan teks tersebut. Nah, perhatikan tentang menyusun kalimat penyelesaian berdasarkan hasil pengamatan lingkungan bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat disusun berdasarkan teks yang kita baca. Setelah kita menemukan permasalahan dalam teks tersebut, kita dapat menuliskan pendapat. Setelah itu, pendapat-pendapat tersebut disusun menjadi kalimat penyelesaian masalah. Nah, sekarang kita lihat permasalahan yang terjadi. Permasalahan di sini adalah ayah Made terserang demam berdarah. Maka kalimat penyelesaian masalah yang pertama, sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua, sebaiknya kita menguras bak penampungan air seminggu sekali. Penyelesaian yang ketiga, botol-botol bekas hendaknya dikubur agar tidak menjadi sarang nyamuk. Jadi, di dalam kalimat penyelesaian masalah itu terdapat unsur dari kalimat saran. Kali ini waktunya tugas. Tugas kalian ada di halaman 117 dan 118 serta 124 dan 125.
Perhatikan di halaman 117 dan halaman 118. Di situ ada teks, lalu kemudian kalian perhatikan dan simak teks tersebut. Tuliskan masalah dan penyelesaian pada tabel yang tersedia. Begitu juga dengan di halaman 124 dan 125. Kalian membaca teks, disimak dengan baik, kemudian kalian menuliskan kalimat penyelesaian masalah pada teks. Ditulis pada kotak yang telah tersedia di dalam buku ya. Nah, itu tadi penjelasan dan tugas terkait dengan kalimat penyelesaian masalah. Tetap semangat dalam belajar dan menyelesaikan tugas ya. Terima kasih karena telah menyimak dengan baik penjelasan di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.